wanita dalam keadaan hamil, maka disitulah doanya sangat mustajabah. Depanil laudom makun raya narikumat tampui, maka malaikat sudah menunggu doanya. Makanya saya wasiatkan, bahkan ada ulama kita menganjurkan kada nareko angka makun rai keluarga kita, apakah saudara atau sahabat dalam keadaan hamil, kita bisa menitip doa sama dia. Jadi tidak sure milodongangi, karena wanita yang hamil itu sebenarnya doanya sangat mustajabah. Makanya di makun reye ketika diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat hamil, tapak guna lalu milodong. Utamanya anak-anak kita, keluarga kita doakan. Itu yang pokok. Kemudian yang kedua, wasiat saya yang sangat penting untuk pasangan suami istri yang sementara duduk di pelaminan ini. Saya wasiatkan yang paling pokok, adab seorang istri kepada suami. Angka tu ada nama kunrayil lokolakaina. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni tahu ni. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, an-nikahu li sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sama doa yang paling pokok sebenarnya pada saat menjelang ijab kabul. Makanya sering orang minta kepada saya untuk mendoakan pada saat pelaminan, pengantin sudah duduk di pelaminan. Sepanjang pelajaran yang saya dapatkan di ulama-ulama tasawuf, bahwa Allah menjanjikan ada 3 ikatan yang dikeramatkan menggunakan kalimat mizaqan ghaliza. Ternyata salah sidina pernikahan. Makanya ia komeki milodong untuk botingnya yang paling pokok pada saat menjelang ijab kabul. Karena okoro tak buka pintu na langit. Nah, sebab pintu langit itu tidak sembarang. Ada waktunya. Kenapa? Karena doanya insya Allah mustajabah. Makanya saya wasiatkan, waktu itu sudah lewat, tapi masih ada 6 malam. Saya minta kepada pengantin yang paling bagus untuk berdoa, yakni ketika wanita dalam keadaan hamil, maka disitulah doanya sangat mustajabah. Depanil laudom makun raya narikumat tampui, maka malaikat sudah menunggu doanya. Makanya saya wasiatkan, bahkan ada ulama kita menganjurkan kada nareko angka makun rai keluarga kita, apakah saudara atau sahabat dalam keadaan hamil, kita bisa menitip doa sama dia. Jadi tidak sure milodongangi, karena wanita yang hamil itu sebenarnya doanya sangat mustajabah. Makanya di makun reye ketika diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat hamil, tapak guna lalu milodong. Utamanya anak-anak kita, keluarga kita doakan. Itu yang pokok. Kemudian yang kedua, wasiat saya yang sangat penting untuk pasangan suami istri yang sementara duduk di pelaminan ini. Saya wasiatkan yang paling pokok, adab seorang istri kepada suami. Angka tu ada nama kunrayil lokolakaina. Yang pertama, denawat di makunrayi marajai sadanna lakaina. Jadi suami itu tidak boleh lebih besar suaranya daripada suara suaminya.
Dia harus berbicara lebih pelan, kemudian lebih beradab. Aja lalu nama raja sadat tania sadana lakai, kecuali iero lakai ta mataru-taru. Nah itu jadi masalah. Ya komatari lakai dia nanti masalah. Jadi itu tidak boleh. Adab itu sudah diatur dalam agama. Yang kedua, denawat di makunraye naik dalakai namandre, tidak boleh juga melombai suaminya kenyang. Kurang dalam adab. Jadi aja tet dai lakai tamandre, aja tote dai lakai tamaso. Deto nama raji budi. Meresa. De. Magai, nanti saya kasih tahu berkahnya. Rasulullah tidak mungkin memerintahkan sesuatu kecuali ada hikmah, Bu. Ini yang jarang orang tahu. Sebenarnya, maka kita ketika menghidangkan makanan, maka sedapat mungkin makanan bagian tengahnya jangan diambil. Reko mapalenanan reki, ini jenange, saya sering sampaikan. Alaki mangkok-mangkok bicu, tataroi oko tangana onroman rebe. Seperti itu tempat nasi, ambil mangkok kecil, kemudian tutup bagian tengahnya supaya dena saji tahu. Magai, maka dena bita selama angkamu pitangana nan rebe ko sajian nan rebe, dena paja na paturu barakai puang Allah Ta'ala dari langit. Tapi ia kolega itangana, maka itu berkah terputus. Itu hadis. Makanya yaitu ampai sitongan nama kunrayat temas solat biriolo ini saja nganginan rela kaita dan jangan ambil bagian tengahnya. Nanti terakhir wanita yang ambil bagian tengahnya. Supaya kenapa? Dia yang mengambil berkahnya. Makanya disuruh terakhir kenyang. Deto nama rajibu, ya makunraya magala mandre. Demi namanya tapi magala. Dewa ka namanya nandre ya, magala. Manasi na coba inandre, manasi nandre na saji nang kamada ke ko saji na lay nandre, ang kamonro koringi na lato panandre, na pandre na timpo na timpo to mandre, masona na nang kanasesa nandre topa, mandre lakay na mandre meman ni, masoy lakay na nang kanasesa nandre si, lema bisa pa ni nang kamo pamonro nandre si, demi na maiga, tapi sedikit, yaitu ampai sitongan na makunraye, upasangi dena mega tunandre, tapi sering, karena memang aktivitasnya begitu. Apa itu kelebihan nama kunraya pupil mata lebar. Makanya itu makunraya kumapalario to ide nang kana biri toli tangana tunola karena lebar pupil matanya. Yang kedua kumaparkir oto ide nang kana lampu bana pasti bengkok. Kemudian wanita pinggulnya lebar. Kenapa? Supaya mampu duduk berdiri. Walaiza sakarukal unsa. Deme matona pada rone makunraya. Magina lebar pupil matanya karena dia bisa melihat anaknya bermain. Dia bisa menjaga anak-anaknya sambil menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Tapi tak coba digare, kong kalakai, tak suruh jagai anak tak, maka da tonrongi jo anak tak, melo kalau manasu, ya komalet topi, matok piulun anak nak kubuang apa kada buang anakku. Kalau wanita tidak, dia bisa mengontrol anaknya, masakannya bahkan wadi menonton. Ya aja tahera ko mapajala televisi, nanasu, mahapeto, wadi memang karena pupil matanya lebar sampai 70 derajat. Makita loban itu sampai makunrai magala celeng. Nah semali gulu kasihan na sakit kena seker padahal makita layolo nih. Laki-laki itu terfokus di sini. Yaitu makunrai ko makite makoe nisa tanrai ni gakoro. Laki-laki tidak. Itulah kelebihannya wanita. Yang kedua kelebihannya makunrai pinggulnya lebar. Kenapa? Mampu duduk berdiri tidak sakit punggungnya. Dia mapat diutu nama kade tudang. Iya makunraye, wadi maka dek malah bisa lima, akonyo, wadi maka dek malah penne, maka dek malah pakandreng, mengurus yang lain, tidak sakit lututnya dan punggungnya. Tapi kita coba negara Bali, lakai kita suruh maka dek tudang, kita suruh malah penne, ya kau tudang kita suruh malah konyong, ya kau tudang kita suruh malah kaca, dia nak kade itu maka lolo man. Kenapa? Karena memang tidak mampu. Duduk lama laki-laki tidak bisa. Makanya kong anak tata suruh dondoi, ya ko 5 menit dena tinro, pasti malah yang kagulung. Alena yolo liu, ajena manina pake makoy. Bagaimana kenapa? Karena laki-laki tidak mampu duduk lama. Kenapa wanita disetting seperti itu? Nasabah Allah menginginkan dia lama duduk mendidik anak-anaknya.
Ini penting saya wasiatkan kepada perempuan. Tapi aja tak manfaat kasalai dipakai itu dah mak gosip si polos sodena cau. Itu yang bahaya. Makanya ibu-ibu kalau dengar ceramah itu 1 jam tidak capek. Kalau laki-laki anak-anak nasi tengah jam si sele di mendre utuna. Mandariaga tahu dena bolokan tapa bolokan. Betul kan apa ini? Ini yang banyak. Kemudian yang ketiga, saya wasiatkan wanita yang paling pokok ini harus tahu. Aja namega pakutanata nareko angka ilakai tak boleh. Ini yang banyak. Dia pernah tu dah lakaye nakutana. Kau boleh. Mau napaka. Dia potol po. Makanya pakutanana. Pas samui jolok lakaita mati pipusana. Ketika suami datang ke rumah langsung tanya, mau minum apa pak? Teh, kopi atau air putih? Ya kau makanai es teh bikinkan. Magi namega arone nalapira nyo ko warkop na yung kubulan. Lebih tenang dia di warkop daripada di rumahnya. Nah sama ya koki warkope agita yang pesan apa pak, minum apa pak? Ya koki bolanak kau boleh, mau apa kak? Dia dapat telepon, masih bisa dibalas, mau ya kak? Ya kak bangga, ya kak pakutanana pak kami tu makunre na jauh-jauh wartawangi. Dia pernah tu dah lakaina, na tapo makutana macam ni. Makanya jangan juga disampaikan masalah kepada suami ketika dia baru datang. Silalona tu dah boleh kantor, silalona boleh jamangi, silalona kalau tu boleh teman. Tulis apa itu lampu pak? Di mana itu mati? Wah itu kosle itu dinamo. Mana? Jangan dulu, biarkan dia tenang. Nah ini penting. Kemudian laki-laki harus melapor kepada istrinya dia mau kemana. Ya komelo isalai bola mesti taboda beneta. Kadama meka lo kuane sekitar teseko pika pamatu rewa supaya istrinya tidak was-was. Nah itu penting, harus saling memahami. Pak mega torone joka bawang. Tapang karewa tapamelo man redena pau-pau. Yanang kalakai makoro tongko ikatong tasorong itawa yawana mejang. Itu kan gunana rone maketu. Kenapa? Karena dia tidak paham posisinya. Makanya dalam Islam tidak ada surprise. Ya komeki lo matamu kebulana tahu mesti sebelum sampai kita harus kasih tahu. Saya mau berangkat ke rumah tak sekitar jam sekian mungkin saya tiba supaya magai. Nah persiapkan agak-agak. Tidak ada surprise dalam Islam itu dalam bertamu. Makanya dari dulu nareko angka sahabat melo bertamu lo kebulana sahabat dia mengutus 1 orang untuk lebih dulu menyampaikan sebelum tamu ini datang. Begitu sekarang sudah canggih. Dia nak tahu mutus tahu tinggal WA OTW. Langsung dia tahu sudah berangkat. Makanya ini penting saya sampaikan. Tidak ada surprise dalam agama kita tentang bertamu. Begitu juga suami. Kecuali meki malengi hadiah baineta itu tidak masalah. Kemudian upasang ibu tinggal ronebe. Bawa istri tak pergi jalan-jalan. Biarkan dia merasa senang. Bawa lo Jakarta atau bawa lo umrah atau tabawa lo Jupandang ya kumabela tabawa lo wajo ya kumabela mopi pacannya o siwa tapi si di bawah aja lalu tabawa lo pengadilan agama. Nah ini penting wasiat saya, jangan dibawa. Ketika ada masalah selesaikan bersama. Magai nareko rumah tangga cekcok itu tidak masalah. Makanya sakina itu dari bahasa Arab sakana. Ya ko angka kopi igaru na petenang basarana sakana. Ya ko angka daun na lepo angin na petenang basarana sakana. Kenapa? Sesuatu yang sudah bergejolak kemudian tenang itulah sakinah. Jadi kalau hati sudah masalah, sudah cekcok, kemudian tenang, itu sakinah. Makanya rumah tangga sakinah itu berarti mapange-pange wacet. Nah, makanya di guru rumah tangga itu butuh cekcok. Kalau siang kasih cek, kalau malam kasih cok. Nah itu ya butuh cekcok itu. Ini yang penting. Makanya beda itu. Makanya pasangi boti makun raya jaga suaminya babai. Apa kowite gereta na boti ngarone de na dua mi anak darah pura na bote. Iya tahu ya kada. Kowite gereta na pada dia. Makanya saya wasiatkan jaga baik-baik. Ya tulah kita 2 ulunna. Ulunna ya si baulunna ya weh. Jagai ulunna ya si aja nak kita, jagai ulunna ya weh aja nak tama-tama. Nah, itu penting. Sebab mega makunre mi konadare nama cantik. Ya na pura boti de jampang Elena. Tidak masalah wanita bergaya di hadapan suaminya. Tapi mega makunre mi kalau boti kena maka belum. Namun nina na paleteto. Padahal itu tidak boleh. Kenapa alis tidak boleh dipindahkan? Karena itu hak pakai bukan hak milik.
itu hak pakai. Lain remi, dia punai, ya kau baju juta boleh dimodel karena itu hak milik. Tapi ya kau tak kalewe, itu hak pakai, tidak boleh dirubah. Iya kau malempu anita, palempu nih, aja nata palekoi, juga apa, no palete layase, nasa paustas, macanti rita India, itu kira Joda Akbar, cocok nih, Joda Akbar keturunan Mongol Arab, matan ringat natawe, malibu matana, malampe bulu matana, lindrona agak lebar, mukanya agak lonjong, sehingga menre anina mompak bulu matana makarra, iyo poidi, lindro cede, ingat penya. Bulu mata manipi, mata bacika, ani cede, ipaleko menre, mata na pada sampak bermotor rotasi. Nega modelena, ejidena si kanangang, maga je kong ka auto Fortuner, ipasangi ke cespio motor mio, dena si kanangang. Kenapa? Karena memang begitulah Allah menciptakan manusia. Aja nata rubai, mempercantik boleh, tapi merubah tidak boleh. Kenapa? Karena hanya para ini abadaki pakajaki pakai tak komeki tama artinya tampil seksi di hadapan suami. Nah sebab itu kesenangan naronewe. Kemudian pantang suami mengatakan engkau cantik kecuali orang pacaran. Makanya itu ronewe komeki mapitain kecantikan tak foto aleta napa tak kiringan. Dia akan lihat. Tapi ya komelo perhatikan emako tidak. Magai, begitulah sifat laki-laki. Tapi makunreye tolimelo isanjung sehingga kadang tidak ketemu. Makanya wanita kalau disanjung itu senangnya bukan jalalo. Iya ko andre na ko yawana anu salah bahaya. Menderita ne mekilo galunge galu. Mekilo kantro. Mekilo pasa. Magai angka nilau cede na ditalang. Nah, makanya jalalo. Magai iya tu ronewe ko menre syahwat napa si tangan yot na makanre. Si tangan otana, demetona normal. Makanya madari ka pau-pau. Ya ko deni ale, masara bawa ni, anu bawa ni, urusan-urusamu. Magai demetona normal. Maka komeki ko normali, talengi masija. Dari situlah sering muncul perceraian dan 30-40% perceraian terjadi hanya karena istri tidak mampu melayani suami dengan sempurna. Tapi upasangi mesti ini sangaronewe. Ketika wanita sudah melahirkan, itu syahwatnya turun tinggal 40%. Iana pura mimana makunreye syahwatnya dalam berhubungan itu turun sampai 60%. Jadi tinggal tersisa 40. Laki-laki tidak berubah, tetap 20. Nah, makanya harus paham ini. Nah, sabak iya kodena palece tu man rasaki. Nah, ini ronia apalece laloki, nah sabak syahwatnya wanita sudah turun. Ketika dia sudah melahirkan, dia itu napada dan itu sudah diteliti dalam ilmu psikologi neuroscience. Makanya upasangi dia ronewe terpahami itu. Kemudian sifat-sifat dasarnya tu teh angka arone patala, angka arone meronto, angka mubang itu lu nagat tangi mende. Oi maka tanah sisa nalatu ya si tanya bainena. Nama dan ni baine nama kunray makalupo menre. Maka ni ko. Na baine ko milaubuan no man kamaraja. Na sangiya setan na bungi. Kaluratu na tau mondo korode gak ganggu kak. Napan na dewa tilro na wane na tariwati. Jadi ternyata ya tu setan yang Pak Mita ulada piwati. Yan ang kabola setan ang suriwati menre paja tu. Makanya aja mo tersingiwati ya. Nama ini bagus untuk menjadi pemimpin. Saya pernah diwasiatkan Bu. Ya kau perempuan makunrai mana masih surang kasih salah satunya ada nama Wati di ujungnya supaya dia bisa memimpin saudarinya. Itu hebat. Wanita yang ada Wati. Saya periksa di Indonesia memang betul Pak. Megawati. Fatmawati. Itu orang hebat semua. Makanya Guru Tak Senur pernah mewasiatkan itu. Kemudian saya wasiatkan Dinda perbaiki pelayanan suami. Utamanya makanan aja lalu talampai maklak kay taman recaditi. Pamega tumakunre mako. Memang relakay na din na jampag. Manonton mi televisi, manonton piling India. Mahap, padalang kay lakay naman re. Ya kumanre lakay ta duduk di dekatnya. Aja lalu tasalay. Wisam nasa marone ka. Yan ang kaarone man recaditi jala pikiran itu. Kada iya ako mo ko tu. Lawa patola mo ko tu matu. Itu bahaya. Makanya wanita harus menjaga suaminya. Tudang yung kesidapena, makanya kuidi saja ngilakay ta. Kemudian ini malam Selasa ya.
malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Pas Jumat pertama, subuh Jumat pertama, nanti subuh Jumat pertama. Taki buarangi wai palalakai ta adu mengikuti arah tawaf. Baca ina ansal nahu. Tagarui, tabacangin na ansal nahu. Kemudian tatatukan isiru ko tangana. Ia patakka ia rusiru ko paji macan newe. Baca ina ansal nahu. Kemudian talingi ruai palai ninung ilakai ta. Sisanya kita minum sebagian. Barakah na itu dengan membaca surah Al-Kausar. Ya ko iya tu napigau makun raye, maka tidak akan pernah diceraikan oleh suami. Itu berkah. Makanya begitulah kenapa Aisyah itu merengek meminta minumannya Rasulullah. Itu bukan setiap hari, tapi setiap subuh Jumat pertama setiap bulan. Jadi itu makanya dia minum sisanya Rasulullah. Itu bukan setiap waktu. Kenapa dia minta? Memang ada hadisnya bahwa meminum sisa suami pada saat subuh Jumat itu adalah salah satu keberkahan. Jadi ya komelo cintanya semakin kuat, lakukan itu. Kemudian sesekali mandi bersama. Nah, demi mega dia pakai ya. Besaki dio ceme, pokok kamera mandi bah sama si bapak sangata. Jarang. Berarti biasa mau. Nah, ini saya wasiatkan, usahakan sesekali mandi bersama. Kenapa Aisyah paling tahu tata cara mandi junubnya Rasulullah? Karena dia sering mandi bersama Rasulullah. Di situ ada berkah sebenarnya yang untuk menghilangkan penyakit. Maka dia gurota, ya kau biasa kok dio si bawa benemu, maka itu cara menjauhkan penyakit. Angkat tulasan lega itu. Ini penting saya wasiatkan. Makanya, tapi jangan makanya mandi di laut, mandi sama-sama itu tidak. Mandi bersama. Makanya maka itu Aisyah pernah dia mandi bersama Rasulullah. Talus sero nih. Nadio si bawa nabi tanah dua. Ini penting saya wasiatkan. Ada juga orang salah paham Pak. Ini penting saya luruskan tentang masalah mandi junub. Mega tahu junub itu langsung pakai sabun dengan sampo. Itu keliru besar. Sabun itu suci, tapi dia tidak mensucikan. Ingat, kalau mandi junub, selesaikan mandi junubnya baru pakai sabun. Kalau mau aman. Caranya mandi junub, bersihkan kemaluan, kemudian berwudu sempurna. Berwudu bagi perempuan, kalau laki-laki yang paling afdal jangan cuci kaki. Mengusap kepala sampai telinga, tapi jangan cuci kaki. Pada saat mandi jangan mengangkat kaki. Jangan geser dari lantai. Tetap basahi kaki tapi jangan geser. Supaya magai, Sayyidina Ali mengatakan, siapa laki-laki yang menggunakan mandi junub yang tidak sempurna wudunya pada saat wudu pertama, maka dia tidak kena lama syahwat. Makanya mandi junub itu ada dua. Ada berwudu sempurna sebenarnya untuk wanita. Yang tidak sempurna wudunya itu untuk laki-laki. Selesai mandi baru dia cuci kaki. Itu bersambung. Makanya penting bagi wanita, laki-laki, ya kok dia junuki aja lalu terpakai sabun jolo. Silakan berwudu, selesai berwudu mandi. Mengambil air dulu di tangan kiri, kemudian menyala-nyala rambut 3 kali supaya dia akan nakibat di ulu. Kemudian siram bagian kanan 3 kali, bagian kiri 3 kali, dan seluruh tubuh 3 kali. Setelah itu, setelah semua basah, gosok saja 1 kali. Setelah itu baru pakai sabun, karena mandi junubnya sudah selesai. Nah, sebab kapal langsung pakai sampo, nah depa nama rica manang, maka itu tidak akan sah mandi junubnya. Ini yang bahaya. Kemudian mandi junub, hati-hati dengan air mustakmal. Yang paling aman pakai shower, jangan pakai baskom di bawah, karena itu bahaya. Nah, ini penting saya kasih tahu, nah sebab mega tahu. Kalau lo tahu taneka, postas, dia pengen bisa ngido junub, efek carana. Lautan ini maka dah kak siaga ni anak tenasal 5 ni kak weh 5 ni anak namo dia junui dia tu manusia ini musibah. Makanya ada suscatim itu sebenarnya di kantor urusan agama, cuma mega tahu dia namanya. Padahal itu tujuannya sangat bagus, itu membimbing bagaimana membina bahtera rumah tangga. Nah sebab dua paham tidak bisa disatukan, tapi mau disejalankan. Makanya kadang-kadang dalam kehidupan rumah tangga itu ada masalah, tapi upasangi ya kongka masalah tingerangi di saat senang. Kuncinya nareko bersyukur itawe okitumon robaraka lupoy. Kemudian saya wasiatkan kepada laki-laki, saat tadi malam sudah ceramah, sampaikan apa tapas saja. Aju, bola, waju, pakaian, kaju, makanan, aju-aju, anu. Ya.
Dia pernah pahangi kapan? Pada aju. Aju bola. Ya komeloki masihja punya tempat tinggal, maka lakukan sholat sunnah duha. Ada ulama kita mengatakan 12 rakaat, tapi kalau saya biar tidak, biar 8 rakaat insya Allah. Rutinkan sholat sunnah duha dan sedekah subuh dan juga berkah Jumat insya Allah. Itu mudah, niatkan khusus 40 kali sedekah subuh, itu bisa dipakai untuk bertawassul kepada Allah dengan doa amal soleh. Yang kedua, waju itu pakaian atau makunre di namegan na pakaian tu 5 waju ya makunre ya pak ya ronewe jasa nama dari 5 tahun dia nato lagi ya makunre di namejaji kalau rone runtuk jasa na pakai kawin na pakai pak boting anak na 40 tahun na pakai waju na dia nato lagi. Makanya itu rone komelo botingnya simpel ya nakapesa isongko na nalay dida na pakai waju kosan na nalepat jasa na selesai jalan dia nagan na si tengah jam panguju ya makunre di namejaji macam mi pulo yolo na caming itu cakona pada mo cakona meto mitay masu tumato lo saliwa runto lamari titi si tumakoy sidup pay tawe na tanay sinang sangite gre dito ga kiru padahal katalu na caming no yo ko bola na tay na cami bolo chelle si makoy menre o koto na tay na tongkas itu kacespion na makotiha makanya ti ampai koloka macara mabuti to lipasala motoro ku mapasala to ku parkir magay iya na puramono la papenre koti tetap mangolo saliwa mana kacespion na makoy tetap kiru manang karena wanita itu bahasa Arabnya mar'ah, sedangkan cermin bahasa Arabnya mir'ah. Itu sakar kata camis si makunrei de metode me sila pesan itu ampai kolai botinge makunrei maraja tasana pa angka camingo korilalo gitu begitu. Jadi aju, waju, kaju makanan andrendre kemudian itu ampai makunrei kita pesan kaum hawa manganga magalak manana magalak mandre ya rone kaum Adam tatutu sumpah nato tapi mata nak pula itu ampe rone mata karanjang. Yang paling pokok yang keempat aju angka waju angka kaju angka to aju alyangi baine tagulukas alyangi komporogas alyatui tas alyatui amas alyatui otoras. Tapi namo tu angka tas, namo angka amas, komporogas, angka otoras, kodegaga pacas, anggota ambulas korewa. Ini penting, makanya ya nama masalah pacas bahaya. Makanya disitulah saya tadi malam sampaikan, wanita harus siapkan garam di setiap menghidangkan makanan supaya suaminya makan garam sedikit, kemudian dia makan supaya dia tidak lemah syahwat. Laki-laki yang mengamalkan itu tidak bakal lemah syahwat. Itu juga untuk kesuburan bagi wanita. Makanya garam itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Patu Nabi Ibrahim na podangi pong Allah Ta'ala. Pong, talinga kesempatan. Melo ka panrimana ngisinin na atamu. Mapamulay makoko letu kamalino. Maka dia pong Allah Ta'ala dia mulai Nabi Adam. Dia mulai Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, engkau yang maha tahu ya Allah. Maka dia pong Allah Ta'ala nasuri malaikat tamu kelalan nasuruga mengambil kapur satu genggam, kemudian diserahkanlah kepada Nabi Ibrahim, kemudian diminta untuk menaburkan ke laut. Kapur dari surga yang dijatuhkan ke laut itulah yang menjadi garam, sehingga sininna tahu kolino pasti makan garam. Karena itu sedekahnya Nabi Ibrahim, dan inilah obat yang banyak orang lupakan. Gurutta kali Pak Baja 90 tahun lebih umurnya, hanya 2 kali sakit. Beliau itu setiap mau tidur amalannya hanya garam. Ya namelo matinro pasti manrepa jejede. Sebelum makan dan sesudah makan pasti dia makan garam. Dan ternyata ada dokter jantung memberitahu bahwa ini mani oko pare-pare Pak Kiai denangka lau pare se jantung tak. Semua seletita kuramana nih kani pasangi cincin dan kani yaga maka insyaallah mudah-mudahan itu nama masalah jantungku. Kenapa? Karena ternyata dia pakai sedekahnya Ibrahim. Dan inilah ilmu orang tua kita dulu. Kenapa garam ini sangat besar manfaatnya? Ternyata memang ini adalah sedekahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Saya wasiatkan kepada pengantin perempuan, itu penting untuk menjaga suami kita dari kesehatan dan juga sekaligus untuk supaya laki-laki itu tetap bisa memberikan kebahagiaan dalam bahtera rumah tangga. Kemudian upasan ini yang paling pokok, orang tua jangan pernah dilupakan. Namo oko ki bola na lakaita sesekali harus menghubungi langsung orang tua.
Magai, ia makoko magampan nih Pak. Ia biasa teh tu makun reye, tidak bisa dikerasi. Ia komaki buai pala na masalah, jangan marah karena air panas kopi yang tidak bagus itu tidak merusak perasaan, tapi ketika memarahi istri itu yang merusak perasaan. Ini kata dia napahang Pak. Ya kumanasi nama kunan rena. Jangan mencela makanan, jangan mencela istri. Kenapa? Karena makanan yang hangus itu sebenarnya tidak merusak perasaan, tapi mencela istri itulah yang karoane alena perikantong idina Pak. Kami tu laki mencigau. Palina kang ibale sampai kaju, lengi kaju sampai bale, lengi bale si bakaju sampai doang, ya lengi doa sampai si bale. Begitu memang nata 10 bisa guna store sulang. Lakai makena man sepada serase bainena. Tapi ang katu tu baine masalah. Kega makun repa kapala memang relaki nana sampai kaman di nasa kami tu nanda korespoka de manasun kami tu pakan re ngokor dulu kocek ipale komo ada dengi atau lo manu mala talo ko kampu mote ko dito pernah mengerang atau lo manu mali dobio ko boleh murah mematu kini awaja napa lama na sampai kalau butinya masih kakak degaga ye nang kabai di makoy alirang iloto dan apa to layase tajam degaga ipa di bola makun re make tu maka pala mega makun re makoro no pala mano monu degaga apa sadia itu bahayanya. Makanya hidangkan makanan, kemudian doakan. Insya Allah angkat tu barakah kalau makan dalam rumah tangga. Terakhir, ini saya wasiatkan, kembalikan satu sunnah Nabi supaya rumah tangga berkah. Mana? Makan bersama. Kembalikan itu. Ya makokota dia nana si bawah tu, cido kulon televisi manre, cido kese nak kadere, cido kelala dapurangi. Bene na manre lala, laki na manre ko kadere, anak-anak kulon televisi menonton. Jangan pada saat mau makan, panggil anak-anak kita berkumpul, kemudian berdoa, kemudian makan bersama. Salah satu berkahnya makan bersama, dijauhkan dari penyakit. Itu penting. Orang tua kita dulu komelo iman reno 5 nang anak. Pakan jaki tu dan anak pamanre si bawah, sehingga jauh dari penyakit. Tapi kita negara keadaannya makokoy. Si sele manre, mandor kulo televisi, mandor kulo magai, dia sama karena hilang berkah. Makanya kembalikan itu. Yang kedua yang harus dikembalikan, usahakan setiap suami mau jalan pasang ini kena baca Pak Gurongina. Angkat toko Quran surat Taha akhir ayat 39. Yaitu nabaca Nabi Adam waktu nabunga siruntu hawa ko jabal rahmah. Ya komelo yo kala kita melo ilo siwa ajama kita bawi limana baca itu. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Itu nabaca Nabi Adam waktu nabunga siruntu hawa ko jabal rahmah. Apa tujuannya doa ini? Ya kong kalakai na yami bacangin insyaallah dia nak kita-kita. Tidak usah khawatir. Kau jokai lakai ta insyaallah dijaga. Itu Quran surat Taha akhir ayat 39. Tengah letu capan. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Tapi aku melo sompa lakai tadi aja lalu tabacang. Pada itu non ro kampung nate nadapi si minggu na rewa. Itu berakat. Ia tu patahan na arone supaya dia nak kajok-kajokka. Nah itu makanya bahasanya itu doa penting kita bacakan kepada suami ketika ingin jalan. Itu pokok supaya rumah tangga itu dijaga. Paya kini menjaga itu jagalah kita. Tapi aku pun Allah Taala jaga yang insyaallah barakah. Penutup saya wasiatkan yang paling pokok sebenarnya adalah minta berkahnya orang tua. Ilawi berkah na indota ibu kita bapak selalu kirim suratul Fatihah. Di saat kita mengingat kirimkan suratul Fatihah, doakan supaya Allah melapangkan kuburnya. Kewajiban pada saat ini telah usai. Tapi ingat, orang yang meninggal itu tembus pandangannya ke dunia. Orang tua, anak kita yang sementara duduk di pelaminan, sebenarnya itu melihat anak-anaknya di dunia. Makanya alam kubur itu disebut dengan alam barzah. Barzah itu adalah tirai yang tembus pandangannya keluar dan bertembus ke alam akhirat. Makanya dia melihat anak-anaknya pada saat ini duduk. Alhamdulillah, orang tua, guru Profesor Dr. Quraisyab kemari membahas satu hadis bahwa ada orang tua menangis di kuburannya karena melihat anak-anaknya di dunia tidak sholat. Sekarang orang tuanya telah menangis, tersenyum karena menangisnya kebahagiaan melihat anaknya duduk bersanding. Mereka tidak melihat, menyaksikan ini, tapi ingatlah bahwa mereka di alam sana melihat kita, melihat dia. Makanya jangan lupakan orang tua, doakan dan minta berkahnya. Karena disitulah keberkahan ridallah fi ridal walidain wa suhtillah fi suhtil walidain. Ya ko melo kilolo ngi pakamasin po ngalatal, ali pakamasin doa bo. Ya ko indo ya ko melo kilolo ngi caina po ngalatal, maka melihat kemurkaan orang tua. O komitumon ro barakah. Saya bisa
bisa berdiri begini Pak Bu, itu hanya karena doa orang tua. Ya kutulle pakanjaki at tumalita lo tomototta masa gina mana lalang itu lah. Malapa lalangi. Ya nang kata Allah sompat dia berhasil, suruh kembali minta doanya orang tuanya kalau dia mau berhasil. Itu kuncinya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.